Mari kita akan belajar kebenaran firman Allah. Saya beri judul khotbah pada sore menjelang malam ini adalah Honoring Leader, Honoring God's Authority. Menghormati pemimpin sama dengan menghormati otoritas yang Tuhan berikan. Yang sepakat sama saya katakan, Mari sama-sama kita buka firman Allah Roma 13 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, 1. Ya, bayarlah pajak kepada orang yang berhak, cukai kepada orang yang berhak, rasa takut kepada orang yang berhak, dan apa Bapak Ibu? Hormat kepada orang yang berhak apa? Menerima hormat. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu, honor will believe in the greatness God has put in a person. Dikatakan Bapak Ibu, even when that person has yet to return honor and be worthy of that faith. Bahwa rasa hormat mempercayai karunia yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri seseorang. Bahkan walaupun orang itu belum terlihat layak. Belum membuktikannya. Walaupun mungkin suamimu kelihatannya gak pantas dihormati. Walaupun mungkin orang tuamu kelihatannya gak pantas dihormati. Walaupun mungkin pemerintah kelihatannya gak pantas dihormati. Walaupun mungkin kelihatannya dari kelakuannya. Bapak Ibu pemimpin kita di kantor gak pantas dihormati. Tetapi honor gak ada hubungannya sama orang lain. Honor adalah sebuah sikap hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ketika Yesus di Nazaret, Alkitab saya mengatakan Yesus tidak dapat melakukan mukjizat apapun. Kenapa? Karena orang-orang di Nazaret, Alkitab mengatakan tidak menghormati Yesus. Alkitab saya mengatakan mereka menganggap Yesus seperti teman mainnya. Bukankah ayahnya tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya bersama dengan kita? Yesus yang maha kuasa bukan tidak mau, dia mau. Tetapi Alkitab saya mengatakan karena tidak ada hormat di sana. Alkitab saya mengatakan Yesus tidak dapat melakukan mukjizat apapun. Mari kita akan belajar ada 4 otoritas yang Tuhan minta kita hormati. Jemaat Glow, Tamrin Resident, saudara siap untuk diberkati? Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yang pertama, mungkin khotbah ini akan sedikit tidak menyenangkan bagi saudara. Tapi saya percaya, pulang dari tempat ini saudara pasti diberkati. Amin. Coba colek kiri kanan saudara, katakan kita pasti diberkati. Kalau perlu hantem rusuknya. Yang pertama, honoring authority adalah Bapak Ibu Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tiap harus kepada pemerintah yang sebab tidak ada yang tidak berasal. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh siapa? Saya mau tanya di sini, siapa yang masih orang? Yang masih orang, angkat tangan. Saya pohon bambu Pak misalnya. Siapa di sini yang masih manusia, angkat tangan. Siapa yang udah berubah jadi pohon kelapa? Ayat yang baru kita baca, tampilkan ayatnya. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Alkitab memberikan penjelasan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah sih. Kamu boleh gak suka sama pemerintah. Kamu boleh gak suka sama gubernur. Tetapi Alkitab mengatakan kamu harus menghormati. Menghormati bukan berarti setuju sama semua perbuatannya. Saya ulang sekali lagi. Menghormati bukan berarti kompromi dengan kebenaran. Tapi menghormati karena kita anak Tuhan dipanggil untuk joget. Untuk nari kayang. Kita anak Tuhan dipanggil untuk menghormati. Ini perkataan Rasul Paulus. Mari kita lihat Bapak Ibu. Perkataan Rasul Petrus. Petrus ngomong apa? Petrus bilang demikian dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia baik sebagai pemegang kekuasaan yang
Ayat yang ke-17 kita baca, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hormatilah, kasihilah, takutlah, hormatilah. Saya izin memberikan latar belakang dari ayat ini. Mungkin saya bilang gini sama saya, Pak Pendeta, enaklah dia ngomong gitu. Karena mungkin pemerintah pada masa itu baik kali. Enaklah Pak Pendeta, kalau mereka belum tahu aja pemerintah di negeri Konoha. Mereka belum tahu aja Pak pemerintah di negara kita, Pak. Aduh ampun Pak. Misalnya. Biar aman nih. Korup Pak, korup misalnya. Nggak benar Pak, misalnya. Nepotisme, Konoha ingat. Tapi latar belakang dari ayat ini ditulis pada masa 54 AD, Anno Domini. Tahun 57 AD. Kaisarnya namanya Nero Claudius Caesar. Terkenal karena membakar kota Roma karena tidak menyukai, ingin membangun kota Roma seperti yang dia bayangkan. Dan tuduhan membakar kota Roma dituduhkan kepada orang Kristen. Kaisar Nero terkenal mempersekusi orang Kristen. Kaisar Nero terkenal membenci orang Kristen. Kaisar Nero akan menangkapi orang Kristen di masa kekaisarannya. Dia tangkap orang Kristen, Bapak Ibu, ditaruh di Kolosium. Dan akan diambil macan atau singa, sengaja gak dikasih makan 2-3 minggu. Dan ketika semua udah kumpul di Kolosium, singa akan dikeluarkan. Orang itu akan dilemparin darah, diiketin sama yang namanya daging supaya dimakan. Tahu dari mana? Karena saya pernah pergi ke sana Bible study. Bahkan Kaisar Nero, Bapak Ibu orang Kristen ditangkepin, ditusuk dari bawah sampai ke atas, dibakar hidup-hidup. Untuk apa? Jadi jalur jalan penerangan di malam hari. Jadi ketika Kaisar Nero mempersekusi orang Kristen, Alkitab berkata demikian, hormatilah. Sekali lagi saya mau bilang, bukan kompromi sama kebenaran. Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen demonstrasi? Lakukan. Selama sesuai dengan peraturan yang ada di bangsa ini. Kayaknya gak dukung pemerintah semua di sini. Saya bukan antek pemerintah, jangan ngomongin, wah ini pendeta nih. Minggu depan satu bangku di komisaris dedi. Tapi saya mau bilang sama saudara. Ayat yang baru kita baca. Menghormati bukan berarti mengkompromikan kebenaran. Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena menikahi, Bapak Ibu, menikahi istri saudaranya. Sadrak, Mesak, Abednego menegur Nebukadnezar, tapi dengan cara yang keren, dengan cara yang mantap, dengan cara yang sesuai. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Lebih semangat lagi, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Cara saya harus berbeda sama dunia. Amin. Jangan sampai orang Kristen, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kumpulan orang-orang sinisme, kumpulan orang-orang yang suka menghujat, kumpulan orang-orang yang mohon maaf Bapak Ibu suka menghasut. Tapi jadilah orang Kristen yang berdoa bagi pemimpin. Katakan amin. Mungkin kamu punya pilihan politik yang berbeda. Mungkin kamu, saya, mari kita sepakat bahwa ada banyak oknum di pemerintahan yang membuat kita kehilangan kepercayaan sama pemerintahan kita. Tapi saya mau bilang sama saudara, selama anak Tuhan berdoa, Alkitab saya bilang hati raja-raja di tangan Tuhan. Amin. Ketika kita menghormati pemerintah, kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan gak pernah salah nalo orang. Amin. Walaupun mungkin itu Kaisar Nero. Tapi melalui Kaisar Nero kekristenan bertumbuh dengan pesat. Biar ketika kita Bapak Ibu menghormati otoritas. Kita boleh menjadi kesaksian. Bagi orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, siapa yang perlu kita hormati? Yang kedua adalah honoring domestic leaders. Menghormati pemimpin di rumah kita, keluarga kita. Keluarga adalah sekolah pertama kita.
Keluarga harus menjadi pelajaran, belajar menghormati. Sebelum kita bisa menghormati pemerintah, menghormati gereja, menghormati bos, Tuhan mau kita mempraktekkan honor di rumah kita. Katakan amin. Saya pendeta yang percaya kalau orang gagal menghormati papa mamanya di rumah, kemungkinan besar dia punya isu menghormati orang di luar itu. Betul apa tidak? Kalau dia gagal menghormati papa mamanya di rumah, kemungkinan besar dia punya spirit of dishonor. Alkitab saya mengatakan Efesus 6 ayat 2 dan 3. Mari sama-sama kita baca Efesus 6 ayat 2 dan 3. 3, 2, ya, hormatilah. Supaya kamu apa? Berbahagia dan apa? Panjang umurmu di mana Bapak Ibu? Di bumi. Dari ayat yang baru kita baca, perintah ini disertai dengan janji. Tuhan mengkaitkan kualitas hidup dan panjang umur dengan cara bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Saya ulang lagi, Tuhan mengkaitkan panjang umur dan kualitas hidup bahagia dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulangan 27 ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Terkutuklah orang yang memandang rendah siapa? Ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata apa? Memandang rendah kayak begini. Menganggap enteng. Menurunkan dari posisi yang Tuhan tetapkan. Alkitab mencatat dalam kisah Nuh, Ham anaknya Nuh, ketika ayahnya mabuk karena telanjang karena mabuk, dia bukannya menutupi tapi malah menyebarkan. Akhirnya kata Alkitab, Ham dan keturunannya dikutuk. Jadi keturunan Kanaan. Alkitab mengatakan Ruben, anak sulung Yakub, luka sama papanya. Karena papanya lebih mengasihi Rahel daripada mamanya Lea. Ruben mendiduri gundik ayahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan karena kamu luka sama orang tuamu. Jangan karena kamu pernah dikecewakan sama orang tuamu. Jangan karena orang tuamu pernah menyakiti engkau. Jangan karena orang tuamu nggak ngurus kamu waktu kecil. Jangan karena orang tuamu berpisah. Kamu punya legitimasi untuk tidak menghormati orang tuamu. Amin. Saya ulang lagi, mungkin tidak menyenangkan khotbah ini. Tapi dengar baik, bukan berarti karena orang tuamu pernah salah, kamu punya legitimasi untuk tidak menghormati orang tuamu. Bukan berarti karena orang tuamu pernah menyakiti engkau, kamu punya hak untuk sembarangan sama orang tuamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Awal tahun yang lalu sebelum pergantian tahun, saudara pasti tahu kisah saya sama papa saya. Saya berapa tahun yang lalu saya datengin papa saya berlutut di kakinya, saya ambil minyak urapan, saya taruh di tangannya, saya taruh tangannya di kepala saya. Saya bilang, "Pak, pijitin." Ya enggak lah, serius banget muka lo. Saya bilang, "Pak, ucap berkat sama Bontot." Saya bilang, "Pak, mintain berkat sama Tuhan buat Bontot." Kemarin sebelum pergantian tahun, Bapak Ibu saya bawa istri saya dengan 2 orang anak saya. Saya panggil mama saya panggil mama mertua saya dudukin di bangku. Saya, istri saya, anak saya, 1 Joy dan Gene, kami berlutut di kaki mama saya. Saya ambil tangan mereka berdua, saya kasih minyak urapan, saya taruh di tangan kami berempat. Saya bilang, "Ma, mintain berkat sama Tuhan buat Bontot sama Manda." Mama saya doain, namanya ibu-ibu kalau doa kan panjang. Anak saya yang paling kecil, lama amat. Lama amat. Amin, amin, amin. Amin. Nenek udah dong, lama amat. Saya bilang, "Shh, shh." Dia begini, "Au."
Saya minta berkat. Walaupun pas diri kaki saya gemeter. Karena pegel. Saya belajar menghormati papa saya dari mama saya. Mama saya nggak pernah ngajarin saya untuk benci papa saya. Kan ada ibu-ibu gitu kan. Benci sama suaminya. Anaknya didoktrin. Papamu itu setan. Mama saya nggak pernah. Bahkan mama saya setiap awal bulan selalu telepon saya. Bontot, sudah kirim belum ke papa? Saya bilang belum mah, kirim. Habis kirim papa, kirim mama. Ya, saya kalau awal bulan Bapak Ibu dari seluruh berkat yang Tuhan kasih, perpuluhan saya kasih. Buat istri saya, buat kebutuhan rumah, tergantung kadang 2 juta dolar, 3 juta dolar. Ada masalah? Saya kasih tuh buat istri saya, dolar Zimbabwe. Baru saya kasih mama saya kasih papa saya. Saya kalau ngasih sama mereka, saya bilang gini, Ma, ada sedikit berkat buat mama. Makasih ya Ma, doain Bontot. Pa, ada sedikit berkat buat papa. Makasih ya, doain Bontot. Langsung papa saya balas, papa doa agar gereja yang kamu pimpin makin maju. Sebentar apa? Bontot tambahin lagi. Iya. Sampai hari ini mama saya masih cuciin baju papa saya. Masih kirimin makan setiap hari. Sampai hari ini. Apa yang ingin saya bilang sama saudara? Menghormati orang tua. Gak bisa enggak. Ada anak-anak muda zaman sekarang mentang-mentang orang tuanya sudah tua. Jalannya mulai pelan. Makannya mulai lama. Lama banget sih. Padahal dulu waktu kamu kecil, kamu juga kayak gitu. Halo? Jangan belakang gak denger lu woi. Gak betul apa tidak? Waktu kecil kamu ngomong juga gak jelas. Tapi bagi mamamu ngomong apa? Lucu amat. Betul gak? Tapi giliran papamu, mohon maaf, jangan mentang-mentang karena papamu nebeng sama kamu. Jangan mentang-mentang karena mamamu tinggal di rumah kamu. Jangan mentang-mentang dia sudah tua, kamu mendisrespect dia. Jangan mentang-mentang dia menyakiti hidupmu, kamu jadi kurang ajar. Jangan mentang-mentang dia pernah mengecewakan hidupmu, kamu jadi kurang ajar. Gak ada berkat. Gak ada berkat. Kamu gak usah ke gereja angkat tangan nyembah-nyembah. Tapi kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, nonsen. Nonsen. Bukan tanpa sebab dari 10 hukum Taurat. Allah menaruh salah satunya. Hormatilah ayah dan ibumu. Nada suara saya gak pernah lebih besar dari nada suara mama saya. Kalau mama saya teriak, Bontot, saya gak jawab, apa? Never. Gak pernah. Di tempat saya melayani ketika dengar khotbah minggu lalu. Ada seorang anak yang udah 3 tahun gak ngomong sama papanya. Bisa loh keluarga karena tersinggung. Anak sama bapak gak ngomongan. Bisa loh. Di sini gak ada. Di tempat saya aja ada semua deh. Sini gak ada yang tahu, gak ada yang ngaku, gak ada yang apa. Saya gak tahu. Bisa loh. You know what? Dengar khotbah ini minggu lalu. Dia pulang. Dalam perjalanan pulang Roh Kudus bilang gerakin dia ke rumah papanya. Ketika dia masuk, papanya kaget, dia kaget. Karena beda rumah. Salah rumah. Papanya kaget. Dia minta maaf sama papanya. This is true story. Saya bisa kasih lihat DM-nya ke saya. Dia minta maaf sama papanya. Papanya maafin dia. Papanya bukan orang percaya. Ini yang saya bilang jadi kesaksian. Papanya tanya. Kenapa kamu tiba-tiba minta maaf? Apa jawab anaknya? Tadi saya ke gereja. Pendetanya suruh saya berkatin papa, saya minta maaf sama papa. Apa kata papanya? Ajak saya ke gereja itu. Saya mau kenal. Saya pernah jalan ke mall, ya pasti semua orang pernah jalan ke mall lah ya. Saya lihat anak bentak papanya. Saya jalan nih. Sampai saya stop. Saya bilang gila kali. Bilang gini, bisa cepat gak Pak? Lelet amat sih, papanya udah gitu jalan.
Ih kalau saya abangnya, saya jambak gitu rambutnya. Saya bilang, Baba Mi. Ya. Menghormati orang tua. Apalagi domestic leader. Menghormati suami. Bu, hormati suami. Pak, aduh Pak, suami saya Pak, aduh Oon Pak, Oon. Udah Oon tell me lagi Pak. Kalau ditanya gimana menurut Papa? Hah? 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 Aduh Pak, ampun Pak, suami saya Pak nganggur ya elah Pak. Model gitu gimana dihormatin Pak. Yang ada ngelunjak Pak. Kita bilang gak ada urusan. Bisa jadi kenapa suamimu gak berkembang. Karena gak dihormatin. Bisa jadi. Suatu hari saya melayani konseling bersama dengan istri saya, Pastor Amanda. Suami istri mau bercerai. Duduk di ruang pastoral. Baru duduk 15 menit istrinya selama 15 menit ngomongin suami. Panjang lebar. Suami saya tuh begini. Semua kejelekan suaminya diumbar. Begini. Istri saya ngomong gini. Bu, maaf deh. Dari awal ibu ngomongin suami ibu. Coba deh ibu sedikit menghormati suami ibu. Pak Pendeta, Bu Pendeta, kalau suami saya 10%-nya aja dari Pastor Gideon, saya hormatin. Berapa banyak di rumah tangga? Suami panglima, istri pang-6. Ya, anak-anak tahu kok. Suami ini, anak mau pergi, mau kemana dek? Mau keluar. Nggak boleh, kata mama boleh. Betul gak? Suami nggak ada harganya di rumah. Nggak ada harganya. Di depan umum, istri negor suami. Come on. Halo. Di depan umum, istri membentak suami. Come on. Apakah itu anak Tuhan? Apakah itu menjadi kesaksian bagi kerajaan surga? Apakah orang yang bilang gini, terpujilah Tuhan Yesus? Atau yang ada orang apa kalau gini, orang begini. Gila loh. Suaminya ciut. Tapi suami saya pernah selingkuh Pak. Sekali lagi. Kamu boleh gak setuju sama perbuatannya. Tetapi Alkitab saya bilang. Hormatilah. Memang dari pagi gak ada yang bilang amin. Memang gak ada. Ibu-ibu ada begini. Ya ini pendeta nih, ngerti apa sih dia. Para bapak-bapak mata berbeda. Ini pendeta favoritku kata bapak. Banyak bapak-bapak sama ini berdiam diri gak bisa jawab dia. Banyak suami-suami sakit jantung. Tapi juga suami harus jadi benar. Suami juga jangan mukulin istri. Laki-laki yang mukul istrinya bagi saya banci. Bahkan banci pun akan komplain. Enggak ya Eke enggak gitu. Ye yang gitu kata banci. Iya kata banci Eke banci tapi Eke terhormat Bo. Iya. Suatu hari istri saya tuh minggu ini lagi sakit back pain. Dia gak bisa jalan. Dia gendong anak saya kan udah berat 20 kiloan gitu. Gendongnya ngasal, bunyi gitu, kerek. Dia gak bisa jalan. Dia untuk naik ke lantai atas saya kasihan, saya gendong. Karena kebetulan rumah kami 27 lantai. Saudara gak pernah ke rumah saya? Rumah saya tuh 5 hektar. Rumah doang. Sisanya ngayal. Jadi saya ke atas, saya gendong. Saya gendong nih, segitu. Saya naik ke atas. 2 anak saya lihat. Mereka ketawa-ketawa. Ih mama kayak gini digendong-gendong. Mereka ketawa-ketawa. Saya naik ke atas tuh bersyukur. Kenapa? Karena mereka punya memori. Nanti kalau mereka gede, mereka punya istri, mereka ingat. Papa pernah gendong mama. Tapi kalau dia lihat saya tampar istri saya, dia udah nikah, dia gede, dia ingat. Papa pernah nampar mama. Jadi nanti jangan kaget kalau anakmu nampar istrinya. Lalu dia bilang gini, janganlah nak, jangan kau tampar istrimu. Enggak boleh lah begitu nak. Nanti ngomong begini, Pa, I learn from the best. Saya belajar yang terbaik. Siapa?
ya papa. Kamu jangan kaget nanti kalau anakmu maki-maki cucumu. Kau maki-maki, kau bilang, jangan kau maki-maki cucumu. Gak boleh gitu sama anak. Harus sabar. Apa kata anakmu? Papa kan yang ngajarin. Kita suka bilang sama anak kita, watch your step. Anakku, perhatikan langkahmu. Sebenarnya kalimat ini gak sempurna. Kalimat yang tepat, kita suruh anak kita memperhatikan langkah hidupnya. Tapi kita sebagai orang tua, perhatikan langkah kita. Kenapa? Karena anak ngikutin jejak kita. Halo? Anak adalah imitator terbaik di muka bumi. Action speak louder. Perkataan Bapak Ibu akan omong kosong dibanding perbuatan. Saya bilang cinta sama saudara. Tapi kalau ketemu saya nggak pernah mau, saya akan bilang cinta palsu. Betul tidak? That's why saya selalu bilang dalam khotbah saya. Orang-orang yang nggak bisa ngampunin. Orang-orang yang selfish. Orang-orang yang mentingin diri sendiri. Pesan saya dari mimbar yang kudus ini. Jangan nikah. Kenapa? Orang kalau gitu kalau nikah bikin susah pendeta. Betul nggak? Honoring your parents. Satu-satunya janji dalam Alkitab yang mengkaitkan dengan panjang umur dan bahagia. Cuman satu. Hormati ayah dan ibumu. Gak lain. Gak bukan. Saya gak perlu tahu. Pak Pendeta, papa saya ninggalin mama saya. Sama dong sama saya ceritanya. Papa saya nampar mama saya. Sama dong sama saya. Apakah saya pernah disrespect papa saya? Never. Enggak. Enggak pernah. Karena saya tahu. Dari banyaknya salah saya. Lebih banyak kebaikan dia dalam hidup saya. Tanpa dia. Saya enggak ada. Sepi amat bos. Yang ketiga. Mari kita baca. Bilang kiri kanan saudara. Lu jangan marah bilang. Ada orang kalau ditegur. Marah gitu marah. Padahal firman bukan buat nyindir. Jadi kalau kamu kena dek. Jangan marah gitu. Jangan defensif. Jangan langsung bangun tembok. Gitu. Mungkin kamu bilang hormati suami. Alah. Dia gak tahu aja suami gue. Lucifer itu kakak kandungnya. Lucifer kalau ketemu suami saya Salim. Ingat. Selama tidak melanggar firman. Ikutin. Itu aturannya. Gampang gak? Gak gampang. Makanya apa? Yang belum menikah. Pikir baik-baik. Terutama kamu yang wanita. Karena kamu ngikut. Saya mau tanya. Kita bisa pilih orang tua gak? Gak kedengeran. Woi! Kita bisa pilih orang tua gak? Siapa yang pilih orang tua buat kita? Gak kedengeran. Siapa yang pilih orang tua buat kita? Berarti kalau Tuhan yang pilih orang tua, Tuhan bisa salah gak? Kok jawabmu gak yakin sih? Anak gak bisa pilih orang tua. Kita bisa pilih siapa orang tua buat anak kita. Setuju gak? Anak gak bisa pilih. Saya kayak di taman ya. Anak gak bisa pilih orang tua. Tapi kita bisa pilih siapa yang menjadi pendamping kita. Jangan karena kamu pahit sama papa mama. Bangsa kita bangsa fatherless. Yang papanya ada tapi gak hadir. Selama kamu gak beres sama isu itu. Kamu akan menjadi ayah yang incomplete. Selama kamu gak dealing sama isu itu. Kamu akan menjadi ayah yang mohon maaf, disfungsional. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ampuni dan hormati. Hormati. Ada berkat di situ. Yang ketiga Bapak Ibu adalah honoring social leaders. Menghormati pemimpin di komunitas, di kantor, di marketplace, di pekerjaan kita, di bisnis kita. Jangan mentang-mentang bosnya orang Kristen, kamu jadi pemalas. Katakan amin. Jangan mentang-mentang bosnya teman gereja, kamu jadi pemalas.
Saya berdoa kalau nanti ada perusahaan dan lihat lamaran, yang ngelamar adalah orang Kristen. Saya berdoa, perusahaan bilang gini, masuk. Nggak interview, enggak. Kenapa? Karena orang Kristen, orangnya benar-benar. Kok gak ada yang ngamin sih? Orang Kristen orangnya jujur-jujur. Mohon maaf Bapak Ibu, kamu kerja, terima gaji. Tapi lagi jam makan siang kamu omongin bosmu. Halo? Uangnya kamu terima, tapi kamu omongin. Saudara tahu ayam? Itu anak kenapa kerasukan bagaimana itu? Ayam, tahu ayam? Iya. Anak kecil biasa, kalau papanya baru aneh. Tahu ayam nggak? Jangan karena nggak suka, kamu buang ayamnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ngerti nggak? Ikan, ambil ikannya, buang durinya, bisa ngerti? Begitu juga hidup, pemimpin, orang tua, ambil dagingnya. Yang baik kamu ambil. Jangan langsung ditolak. Yang baik kamu ambil. Yang jelek kamu buang. Gitu aja kok repot. Betul gak? Saya lihat papa saya. Yang baik saya ambil. Yang jelek saya buang. Saya lihat pemimpin saya di kantor. Yang baik saya ambil. Saya nikmatin dagingnya dia. Saya nikmatin, dia punya kelebihan. Saya ambil, saya amati, saya proses, saya menjadikan bagian dalam diri saya. Yang jeleknya, saya buang. Kita anak Tuhan berdampak. Tapi kalau gak berdampak gimana? Iya, benar. Iya, itu. Iya nak. Saya undang pemain keyboard Bro Yosia. Gak apa-apa. Yuk kita fokus aja. Kamu nih ngajuin cuti. Kalau kamu berdampak, Pak saya mau cuti Pak. Berapa lama? 3 minggu. Aduh jangan dong. Berarti kamu berdampak. Perusahaan kita kalau gak ada kamu gak kolaps. Pak saya mau pindah Pak. Perusahaan sebelah nawarin gaji lebih besar. Berapa digaji? Saya lipat gandain. Yang penting kamu di sini. Kan enak. Tapi kalau bilang, bos saya mau cuti bos. Berapa lama? 2 minggu. Boleh gak langsung keluar aja? Orang yang kerok loh. Saya pernah kerja, Bapak Ibu di Dharma Wangsa. Jaga toko. Beneran. Mall buka jam 10, jam 8 saya udah nyampe. Ngelapin tuh kaca. Ngelapin tuh setiap box. Gajinya 750.000. Kenapa berhenti? Karena saya pengen jadi pendeta. Bosnya ngomong gini, boleh nggak sambil kerja di sini? Saya baru kerja 1 bulan, kasir saya disuruh pegang. Kenapa? Karena nggak ada orang. Karena dipercaya. Yang keempat, yang terakhir. Waktu saya gak banyak, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Tapi yang keempat, honoring church leaders. Pemimpin gereja. Jangan karena WL-nya kamu gak suka. Kamu udah begini, dia lagi WL-nya. Penyembahannya gak gigit. Sini gue gigit loh. Angkat. Jangan karena pendetanya kamu gak suka. Firmannya kamu tolak. Betul gak? Jangan karena gini loh. Sekarang kita hidup di masyarakat di mana orang gampang ngomongin pendeta. Saya tahu ada banyak pendeta yang mungkin memang hidupnya tuh gak jadi contoh. Saya ngerti, saya paham. Tapi dengar baik. Alkitab bilang dia hamba Tuhan. Kita harus percaya kalau hamba Tuhan itu salah. Kritik boleh enggak? Kritik boleh. Tapi bukan dijadiin bahan buat diomongin. Yang setuju bilang amin.
Kalau kamu punya direct untuk bisa langsung ngomong, ketemu sama orang yang bilang, saya boleh ngomong gak? Kenapa begini. Atau paling gampang gini deh. Misalnya pendetamu jatuh dalam dosa. Kamu gak bisa ngikut dia. Pindah gereja. Susah amat. Betul gak? Tapi jangan keluar bawa cerita. Di mata Tuhan, kamu tidak menghormati. Satu dengan ini. Ada satu keluarga dalam perjanjian lama. Worship leader pertama, nabi pertama, imam pertama. Keluarga dari keluarga Musa. Miriam, Harun, Musa. Miriam paling tua, pemimpin pujian pertama. Harun, imam pertama. Musa, nabi pertama dalam Alkitab. Itu orang tua pasti the best didiknya. Miriam nomor 1, Harun nomor 2, Musa nomor 3. Tuhan pilih Musa jadi pemimpin, Tuhan balik. Yang jadi bos bukan lagi Miriam, tapi siapa? Musa. Nomor 2 bukan lagi, nomor 2 Harun, Miriam paling bawah. Suatu hari Musa memilih perempuan Kus, Ethiopia. Besar kemungkinan kulitnya hitam. Miriam gak suka. Apa yang Miriam lakukan? Miriam, Alkitab bilang ngatain Musa. Bahasa Alkitab terjemahan Indonesia, mengatai Musa. Alkitab yang demikian. Allah mendengar. Bukan saya yang bilang, Alkitab bilang Allah mendengar spirit of dishonor. Allah mendengar Musa diomongin. Apa Allah lakukan? Allah bilang gini sama Musa, kumpulkan mereka di kemah pertemuan. Orang Israel kemah pertemuan setahun sekali. Kecuali korban bakaran itu tiap hari. Tapi bertemu dengan Allah setahun sekali. Untuk pertama kalinya di luar jadwal Allah minta meeting darurat. Alkitab bilang demikian. Kalau ada ayatnya tolong ditampilkan. Alkitab bilang demikian. Allah menunggu mereka di pintu kemah pertemuan, kata Alkitab. Biasanya Allah, Bapak Ibu, Alkitab katakan kalau di kemah pertemuan Allah di balik tirai ruangan maha kudus. Tapi karena hambanya Musa diomongin, Allah menunggu di pintu pertemuan, kata Alkitab. Tolong ditampilkan ayatnya. Saya mau tahu yang menarik apa? Tuhan bilang gini sama Miriam dan Harun. Biasanya aku memilih orang. Kalau aku pilih orang, biasanya aku ngomong dari mimpi, tanda, dan penglihatan. Tetapi khusus, tadi kan saya bilang ayatnya, yang tadi sebelumnya, kedengaran hal itu kepada Tuhan. Long story short, Saudara bisa baca di rumah. Miriam kena penyakit kusta. Kenapa cuma Miriam yang kena? Karena Miriam inisiatornya. Harun cuma ngikut-ngikutan. Orang kalau kena kusta harus di luar pertemuan. Misalnya ini Gloni harus di luar 30 hari. Apa maksudnya? Allah mau ngomong gini. Orang yang punya spirit dishonor harus keluar. Kalau udah benar baru kembali. Pendeta gak ada yang sempurna. Katakan amin. Gembala saudara gak sempurna. Tapi bukan berarti kamu punya hak buat ngomongin dia di belakang. Amin. Tunjukin rasa hormat. Ketika Daud ketemu sama Saul, Alkitab bilang di goa. Saul hendak bunuh Daud. Saul lagi mohon maaf, Alkitab bilang BAB. Pas di belakangnya Daud. Betul? Alkitab bilang apa? Kata sahabatnya Daud, hari ini Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Apa kata Daud? Dijauhkan Tuhan, aku mengulurkan tangan kepada orang, itu orang Kristen bukan sih? Kepada orang yang diurapi Tuhan. Saya mau tanya, Saul jatuh dosa gak? Jatuh dosa. Kita bilang roh Allah udah mundur dari Saul. Tapi Daud tetap bilang dijauhkan Tuhan.
Hormati pendeta yang setiap minggu kasih kamu firman. Hormati para hamba Tuhan yang doain kamu. Hormati para pelayan Tuhan yang melayani kamu. Bukan karena orangnya, tapi karena kita menghormati Tuhan. Amin. Kita bukan menyembah manusia, tapi kita menghormati sistem yang Tuhan buat. Waktu saya sudah habis. Tapi doa saya agar firman ini, kalau kamu percaya sama firman ini, pulang yang punya masalah sama orang tuanya, bereskan. Biar tahun ini manis buat kamu. Maaf ya. Maaf ya. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, serahkan umatmu ke dalam tanganmu. Berkatilah gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan Yesus memberkati saudara.